yang merumuskan Sumpah Pemuda, yang menulis tentang Indonesia, yang memproklamasikan Indonesia, yang membela Indonesia ketika ada agresi Belanda, yang membela Indonesia di zaman Jepang. Semuanya filsuf, semuanya belajar filsafat. Ya. Nah, kalau generasi sekarang meninggalkan filsafat, berarti ya menginginkan negara ini runtuh. Pola pikir pada kesempatan kali ini kita semua kedatangan Prof. Almakin, Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2020 sampai 2024. Beliau seorang akademisi dan juga seorang penulis, ya salah satu patron kita semua, terutama di kalangan aktivis HMI Cabang Jogja. Karena sekarang HMI itu banyak kehilangan tokoh yang dia seorang akademis. Nah, salah satu patron yang aktif menulis, yaitu seorang penulis handal juga, ya beliaulah salah satunya itu. Kalau mungkin dulu yaitu banyak orang-orang yang masuk HMI itu karena ingin menjadi politisi dan lain sebagainya. Nah, kita memulai memunculkan tokoh-tokoh HMI yang notabene adalah seorang pemikir. Salah satu buku beliau yang terbaru yang sangat ringan dibaca, itu kritis juga ya Bang, itu sangat asik dan juga mendasar, itu adalah buku yang berjudul Dari Athena sampai Nusantara. Ini sangat cocok untuk dibaca itu. Ya sebenarnya ada beberapa hal Bang yang ingin kita diskusikan bersama itu dalam podcast ini. Yang paling mendasar itu apa yang melatar belakangi Abang menulis buku ini? Ya. Jadi buku Dari Athena sampai Nusantara itu adalah ringkasan ya, atau bahan mata kuliah dari tahun 2000 saya mengajar sampai sekarang yang diakumulasikan ya. Jadi itu sudah dites di kelas. Jadi selama 26 tahun saya mengajar filsafat salah satunya. Berarti secara tidak langsung buku ini hasil dialog ya Bang? Ya, hasil dialog dengan para mahasiswa. Dan kebetulan saya mengantarkan filsafat, terutama filsafat ilmu, dan materi itu sangat lengkap. Karena saya mulai dari era kuno, ya, dari Mesopotamia, ya, dari Babilonia, Sumeria, Mesir kuno. Kemudian puncaknya Yunani di era kuno. Nah, dari Yunani ini kemudian kita ke Romawi, ke Islam, ya, para filsuf di Baghdad, ya, kemudian di Eropa, terus ke Amerika, dan jangan lupa ke Nusantara ya. Berarti Nusantara dapat 3 bab khusus. Berarti memang perjalanan yang panjang ya Bang ya dalam menulis buku ini ya. Ya, dan biasanya pengantar filsafat itu misalnya Bertrand Russell ya. Itu khusus filsafat barat, yang lain tidak dianggap filsafat. Nah, di buku saya ini saya selalu memakai kacamata Indonesia. Semua filsuf diletakkan di Indonesia dan bagaimana respon orang Indonesia terhadap semua filsuf. Iya, kalau Yunani, Athena terutama ya Bang, ini kan memang terkenal dengan rasionalitasnya, dengan pemikirannya yang ilmiah. Sedangkan di Nusantara ini kan lebih kepada sesuatu yang mistis dan lain sebagainya. Ini gimana kalau dari pandangan Abang yang dituangkan dalam buku ini ya? Dalam buku itu memang Yunani mendapatkan porsi yang cukup penting ya. Karena di situ dasarnya Socrates, yaitu yang disebut dialektika, kemudian Plato yang disebut idealisme, dan Aristotle yang disebut materialisme. Ya. Dan Yunani juga menjadi dasar demokrasi. Ya, 1500 tahun sebelum lahirnya Islam. Ya, mempunyai peradaban yang sangat panjang Yunani. Dan 400 tahun, 500 tahun sebelum Kristen. Ya. Jadi demokrasi itu lebih tua dari agama yang ada saat ini ya. Nah, semua filsuf baik itu Yunani, Eropa, Romawi, semua itu sudah dibaca oleh para pendiri Indonesia. Ya. Jadi para pendiri Indonesia ini sadar akan pemikiran global. Ya, misalnya kita ambil contoh Ki Hajar Dewantara. Beliau belajar betul, serius betul tentang filsafat ya. Filsafat Eropa, filsafat Amerika ya.
Dan jangan lupa Soekarno Soekarno tentu. Soekarno membaca John Locke, membaca Montesquieu, membaca Ernest Renan, ya. Ya. Dan tentu saja Tan Malaka Tan Malaka ya, pencetus nama Indonesia itu sendiri, NAR Republik Indonesia. Tentu saja dia karena kiri ya, membacanya ya Marx ya, dan Hegel. Semua pendiri bangsa kita adalah filsuf karena mereka familiar dengan filsafat. Jadi bangsa ini didirikan di atas filsafat. Ya. Bukan militer, bukan politik. Tapi filsafat. Bangsa ini. Ya, menarik Bang itu bahwa dalam buku ini kan memang hampir semua aspek ini dibahas. Baik itu agama, politik, sampai hal-hal yang berbicara persoalan kekuasaan itu kan dibahas semua di sini Bang itu. Tertuang semua di sini itu. Jadi bisa dikatakan paket lengkap ini Bang. Ya memang itu sesuai dengan judulnya, berbicara tentang manusia, tentang nalar yaitu pengetahuan, tentang kekuasaan dan agama. Dan setiap budaya, setiap peradaban mulai dari 2000 atau 3000 sebelum Masehi sudah membicarakan itu. Dan sampai hari ini. Nah, misalnya bagaimana bentuk pemerintahan yang ideal. Raja yang baik atau penguasa yang baik, warga negara yang baik. Nah, ini hanya di Yunani berbicara tentang warga negara yang baik ya. Kalau di Mesir, di Babilonia, di Sumeria hanya raja yang dibicarakan ya. Di Cina, di India saya bahas juga, itu juga hanya raja yang dibicarakan. Cina membahas juga tentang warga negara ya. Tetapi Yunani secara spesifik berbicara tentang warga kota. Karena di situ Yunani itu biasanya disebut polis atau politea, yaitu negara tetapi kota, dan warga negaranya ini mendapatkan hak. Nah, ini tidak sama dengan budaya kuno yang lain. Bahkan Indonesia pun di era Majapahit, era Demak, era Mataram, Ternate, Tidore, Aceh tidak memberi hak kepada warga negara. Yang dibicarakan hanya sultan, raja, pangeran, panglima. Panglima itu. Ya, memang menarik di situ, Bang. Ya, di sini belakangan ini itu sempat ramai bahwa keluar statement bahwa filsafat ini bukan sesuatu yang penting lagi. Itu ngapain kita generasi Z terutama ya Bang ya. Itu ngapain belajar filsafatnya? Kalau dari pandangan apa? Mending bisnis saja. Mending bisnis aja, langsung lebih real ya, lebih real. Jadi kontraktor ya. Jadi pedagang itu. Jadi wapres. Jadi wapres. Jadi DPR ya. Nggak usah belajar filsafat udah jadi DPR. Jadi bupati. Ya, kalau Abang singgung tadi kan bahwa seolah-olah bahwa untuk menjadi pemimpin kita harus belajar filsafat terlebih dahulu ya itu. Harus. Ya. Karena sekali lagi Indonesia ini didirikan di atas fondasi filsafat. Semua pendiri bangsa ini membaca Hegel, membaca Karl Marx, membaca Montesquieu, John Locke, ya, membaca Ernest Renan. Anda kalau membaca Soekarno di situ di bab 13 ya, bab 13 itu saya bab 12 juga saya bahas ya. Soekarno referensinya di bawah bendera revolusi. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mulai dari Hegel, Plato, Karl Marx ya. Bahkan sampai filsuf Amerika ya. Begitu juga gurunya Cokro Aminoto, Os Cokro Aminoto. Os Cokro Aminoto punya buku spesial yang berjudul Islam dan Sosialisme. Ya, Islam dan Sosialisme. Ya, dia membaca sejarah Islam dan ajaran Islam dari kacamata Karl Marx. Ya. Jadi semua para pendiri bangsa ini yang merumuskan Sumpah Pemuda, yang menulis tentang Indonesia, yang memproklamasikan Indonesia, yang membela Indonesia ketika ada agresi Belanda, yang membela Indonesia di zaman Jepang, semuanya filsuf, semuanya belajar filsafat. Nah, kalau generasi sekarang meninggalkan filsafat berarti ya menginginkan negara ini runtuh. Ya, sepakat saya Bang. Jadi sekali lagi ya, ini negara berdasarkan filsafat, tidak militer, tidak politik. Itu kemudian, itu kemudian ekonomi, bisnis itu kemudian. Tapi filsafat dulu yang digarap. Berarti memang masih sangat penting ya Bang bagi generasi muda itu untuk bukan hanya mempelajari, bahkan harus mendalami itu.
Semua orang seharusnya itu belajar filsafat mulai dari SMP. Dari SMP. Nah, kita kan kebanyakan belajarnya doktrin, dogma, ritual, doa-doa. Ya. Karena kalau doa kan tidak berbahaya. Ya. Tidak ada orang berdoa merobohkan apa gitu, mengkritik siapa, tidak ada. Tapi kalau belajar filsafat jelas kritis. Dan filsafat itulah yang membuat Soekarno berani melawan Belanda. Membacakan pledoi pembelaan diri dia di hadapan Mahkamah Belanda. Dan itu yang membuat para pendiri bangsa ini, Syahrir, Hatta punya buku filsafat loh. Filsafat Yunani. Mereka semua ini yang dibuang oleh Belanda karena belajar filsafat ini berbahaya bagi kekuasaan kolonial. Karena membuat orang itu sadar apa itu negara, warga negara, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, ya. Tapi kalau berdoa ya enggak lah. Kamu berdoa saja gitu ya. Kamu berdoa saja, itu yang salah satu yang dikritik Karl Marx. Agama itu candu. Di sinilah letaknya. Maka kalau generasi sekarang melupakan filsafat dan kita sudah lama melupakan filsafat, ya itu akan membuat negara ini lemah. Ya. Negara kuat pasti filsafatnya kuat. Filsafatnya kuat. Membacanya kuat dan berpikirnya tentunya. Oh iya, tentu saja. Kuat. Negara ini sekali lagi didirikan para penulis, para filsuf, para pemikir. Ya. Bahkan kalau dalam buku ini ada ya salah satu yang menarik itu. Kalau dalam konteks kekuasaan ya Bang, dalam konteks politik. Di sini Abang menyebutkan kan bahwa kita itu dalam pemilihan saja itu harus berfilsafat. Oh iya, tentu mempertanyakan itu. Apa yang menjadi landasan kita memilih salah satu paslon. Ini yang pertama kali diajarkan oleh Socrates. Socrates itu seorang filsuf di Yunani kuno, 500 tahun sebelum Masehi. Dia mempertanyakan kualitas demokrasi, karena zaman itu sudah ada demokrasi, dan kualitas para hegemon, para pemimpin, dan kualitas para jenderal perang. Dan dia dengan metode dialektika pergi ke Agora itu pasar Yunani, bertemu dengan anak-anak muda, dilatih untuk bertanya. Kamu harus pandai bertanya. Misalnya, apakah pemimpin ini adil? Apakah negara ini benar? Apakah warga negara sudah bahagia? Apakah warga negara sudah mendapatkan hak-haknya? Apakah roda pemerintahan ini lancar? Apakah kamu semua bisa kenyang, tidur nyenyak, dan mendapatkan hak sekolah? Itu yang dilakukan oleh Socrates. Sudah mempertanyakan sejak awal. Sejak awal. Dan ini yang tidak kita latih. Sudah lama. Filsafat ini kan diajarkan ketika sudah S1. Atau S2. Itu pun sedikit. Seharusnya mulai SMP itu sudah diajari cara berfilsafat. Sehingga ketika ada doktrin, ada ritual, ada ideologi, ada dogma, ada doktrinisasi, ada supaya kamu diam saja itu. Dengan filsafat kita bisa memposisikan diri, oh ini ada sesuatu yang harus kita pertanyakan. Jadi filsafat adalah intinya bagaimana cara kita membuat pertanyaan dan bertanya sebaik-baiknya, sekritis-kritisnya. Itu yang diperlukan seluruh warga negara Indonesia. Jadi memang ya bukan hanya mahasiswa, ternyata pendidikan filsafat atau pengetahuan filsafat, masyarakat juga harus mengetahui ya. Lah ya, dan ini yang terjadi di Yunani waktu itu. Pendidikan ya ndak harus bermakna sekolah, semua harus mendidik dirinya sendiri, membaca koran ya, tidak hanya Instagram sama TikTok ya. Bukan hanya media sosial. Harus membaca buku ya, makanya belilah buku ini. Supaya membaca ya, tidak hanya mendengarkan pidato ya, enggak, harus membaca, harus aktif mencari informasi, harus berpikir dan harus bertanya. Benar nggak pemimpin agama kita itu? Ya, apakah mereka mendapatkan keuntungan secara materi dan secara politik gitu? Penting itu. Benar nggak para pemimpin di lokal dan di nasional ini sudah menjalankan amanah? Nah, dan ini adalah salah satu ajaran dari Socrates, bertanya. Dan itu pula yang diajarkan oleh para filsuf Muslim abad pertengahan di era Baghdad. Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi,
Ibnu Rushd, Ibnu Miskaweh, semuanya mengajarkan bertanya. Ya, semuanya memang harus bertanya, kenapa ya? Nah, kenapa? Nah, itu. Ya. Ya, kalau di Indonesia sendiri bahkan Abang di sini menuliskan juga tokoh-tokoh aktivis juga itu kan. Jadi aktivis ini ternyata ya bukan hanya melulu persoalan politik, bahkan sebelum politik harus berfilsafat. Oh ya betul. Ya, betul. Kalau di sini kayak ada Suhoki, ada Ahmad Wahib, ya kan? Ahmad Wahib jangan lupa. Wahib, Arif Budiman. Ya banyak sekali itu yang Abang tulis. Ya memang selama ini mereka hanya dianggap aktivis, juga dianggap sastrawan seperti W.S. Rindra. Tapi di buku saya ini saya terangkan, enggak, mereka berfilsafat. Sehingga kita punya filsuf ya. Jadi orang seperti Ahmad Wahib yang menulis gejolak pemikiran Islam itu filsafatnya kental itu. Ya. Dia berpikir apa itu sekulerisme, apa itu pluralisme, di mana posisi agama sudah di jalur yang benar atau enggak, mengganggu atau enggak, apa peran negara. Dan bersama-sama dengan kawannya Johan Effendi, Dawam Raharjo, Nurholis Majid mempertanyakan terus. Apakah kita sudah baik dalam bernegara? Apakah kita betul sudah terarah dari sisi moral? Di mana posisi agama? Itulah Ahmad Wahib. Jadi sekali lagi para generasi selanjutnya setelah Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain-lain, generasi selanjutnya juga dipenuhi dengan para pemikir. Misalnya Triarkara, ya. Triarkara itu pemikir. Ya, dia seorang imam Romo Katolik dan juga sekaligus pemikir ya. Dan dia memikirkan Pancasila, memikirkan hidup rukun, memikirkan antar iman. Nah, setelah itu ada Mukti Ali tentu saja ya. Ada Pak Mukti Ali di Jogja juga sama. Ya, itu. Memang sangat menarik itu. Apa yang dituangkan di buku beliau itu. Ini kan pembahasannya sangat ringan itu. Saya baca itu pembahasan ringan Bang, asik, tapi mendalam itu. Ini di situ. Ya memang salah satu ciri khas pemikirannya Prof. Al-Makin yang dituangkan hampir dalam semua bukunya, saya kira seperti itu Bang, bukan hanya buku Nabi-Nabi Nusantara, keberagaman antara timur dan barat. Ini yang terbaru itu malah juga semakin lengkap dan semakin asik untuk dibaca itu. Inilah kawan-kawan semua. Oke Bang, kita kembali lagi Bang ke tadi pembahasan terkait menyinggung persoalan generasi muda Bang ya. Generasi muda. Bahwa memang bangsa ini kan tidak lepas dibangun dari gerakan-gerakan aktivis. Yang mayoritas mereka juga berfilsafat itu. Mempertanyakan apakah kondisi bangsa, kalau yang tadi Abang singgung itu. Kondisi bangsa ini sudah baik-baik saja. Apakah kondisi bangsa ini sudah sesuai dengan jalan rel yang sudah benar? Nah, kalau dikontekskan dalam kondisi kebangsaan sekarang, Bang, itu ya mungkin kita semua bisa merasakan. Apakah ini bisa dikatakan bahwa generasi muda sekarang itu sangat memprihatinkan dalam berfilsafat? Nah, ini menjadi pertanyaan ini Bang. Iya. Memprihatinkan itu dari. Ya begini, memang berpikir, membaca buku dan menulis ini akhir-akhir ini mendapatkan tantangan. Ya. Generasi muda tidak lagi menyukai buku. Tapi enggak juga, buku ini buktinya laris. Buku saya ini 2 minggu habis ya. Ya, tapi itu perlu digenjot lagi gitu ya. Tapi yang jelas adanya artificial intelligence ya, AI, adanya media sosial, itu membuat waktu kita lebih banyak mencari informasi dari video, dari postingan, dari reel ya, dari podcast, daripada membaca buku langsung ke sumbernya. Nah, ini yang harus kita kembalikan ya, karena membaca itu tetap berbeda dengan mendengar. Ya, mendengar itu ya paling rendah itu. Paling rendah. Nah, kan zaman dulu dalam hadis Nabi aja
mana sami'tu ya kan, atau kola gitu lain derajatnya ya. Atau koroktu itu lain. Nah, kiroah ini membaca ini adalah paling tinggi gitu ya. Membaca itu bukan membaca pura-pura ya. Misalnya membaca situasi, membaca survei itu membaca pura-pura. Membaca ya serius, membuka buku, memahami, kemudian berdialog dengan buku. Dan membaca yang baik adalah kita membaca sampai selesai, di akhir kita akan berpikir di atas buku itu. Jadi orang membaca itu melatih dirinya berdialog dengan penulisnya. Bertambah banyak buku kita baca, ya bertambah banyak kita berdialog dengan penulis. Dan penulis itu pikirannya berbeda. Pasti. Nah, ini yang harus kita genjot. Ini yang harus kita kampanyekan, ini yang harus kita promosikan. Nah, sayang sekali ya, di dunia publik dan politik kita, tampaknya membaca ini agak dikendor-kendorkan. Nggak perlu membaca, nggak perlu orang pintar, ya. Yang penting bisa kerja, ya. Tapi ingat ya, mari kita perhatikan dalam sejarah Indonesia. Seluruh orang yang anti membaca, anti intelektual, rasanya juga anti moral. Sepertinya seperti itu. Ya, dia akan melanggar hukum, dia akan mengesampingkan norma. Dan dia tidak peduli menggunakan segala cara. Ya. Tapi orang yang betul-betul matang dalam membaca, dalam berpikir, dalam menulis, dia akan mempunyai standar. Ya, pastinya seperti itu ya Bang. Ya. Maka intelektual ini sangat penting. Ya, generasi muda, sebelum Anda semua menjadi pemimpin, Anda harus membaca buku, harus menulis, harus berfilsafat, harus memahami filsafat. Karena negara kita itu didesain untuk itu. Di bangsa kita juga mempunyai sejarah yang panjang itu ya, proses dialektika yang panjang itu ya. Lah iya. Ya misalnya begini, pada era tahun 70, tahun 80 ketika masa Orde Baru Pak Harto, para pemikir ini menyebar. Tidak hanya formal dalam arti di kampus, tidak hanya akademik, tapi juga di sastra, wartawan misalnya, dan juga aktivis. Ini juga sekaligus berpikir, dan mereka menulis puisi, menulis novel, menulis drama, membuat film. Ya. Ini semua dilandasi oleh filsafat. Maka filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre misalnya, itu sangat tren di era 70 tahun 80. Misalnya ya yang hidup sampai sekarang Garin Nugroho, itu sangat sadar membaca eksistensialisme. Gunawan Muhammad jelas dia banyak membaca itu. Kemudian ya yang tokoh lama Mukhtar Lubis, Mukhtar Lubis ya. Kemudian Rendra, Rendra juga sastrawan tapi juga sekaligus filsuf. Ini yang harus kita ingat ya. Jadi kalau pesan Abang ke generasi muda sekarang, tadi yang sudah kita diskusikan panjang bahwa ya generasi muda, Gen Z itu kan memang harus mempelajari filsafat, harus membaca, harus berdiskusi, itu berarti kan harus bertanya secara kritis dan mempertanyakan secara kritis. Jadi kan memang masih sangat penting ya Bang. Masih sangat penting. Ya tujuannya bagaimana bangsa kita ke depan, masyarakat kita lebih maju, lebih tertata itu. Ya ingat loh ya, termasuk HP yang dipakai syuting ini itu juga hasil teknologi. Hasil filsafat dengan teknologi, hasil berpikir, hasil penemuan ya. Bukan hasil makan aja itu. Ya makan tentu aja, tapi berteknologi itu penting gitu ya. Jadi bangsa yang besar itu pasti mempunyai tradisi filsafat, tradisi intelektual, penemuan, penelitian, dan leading. Misalnya di era kuno Romawi ya. Wah, Romawi itu luar biasa. Dia tidak hanya militer. Militernya juga berteknologi zaman itu ya kan. Membangun jalan, mengalirkan air, berpikir tentang strategi ya. Cina. Wah, Cina di era kuno juga sudah membuat kertas. Kemudian filsafatnya juga tinggi.
Umayyah dan Abbasiyah. Tentu saja filsafatnya luar biasa. Dia menerjemah dari Yunani ya. Kemudian di bahasa Arab kan, berpikir tentang negara dan para khalifah melindungi mereka. Nah, sekarang dunia sekarang juga sama. Kita suka atau tidak suka, Amerika ya pusatnya peradaban. Iya, tempatnya para filsuf, para penulis, para pengembang teknologi. Ya, termasuk itu Apple kan yang kita pakai ya, itu kan Amerika. Iya, produk Amerika, Bang. Nah, jadi kita harus sama kalau Indonesia ingin maju ya harus berpengetahuan, harus berteknologi. Oke, siap. Oke, kawan-kawan semua, itu sebenarnya sedikit ini, sangat sedikit yang kita diskusikan dari isi buku ini. Mungkin teman-teman nanti akan melihat ataupun akan lebih mendalami ketika teman-teman membaca langsung bukunya, yaitu membaca langsung, dan juga nanti tunggu juga part-part selanjutnya yang akan kita diskusikan di pola pikir ini yang masih berkaitan dengan pemikirannya Prof. Al-Makin, kawan-kawan semua. Jadi cukup sekian, bahwa pada dasarnya filsafat itu masih sangat penting bagi generasi muda, masih sangat penting untuk calon pemimpin ke depan.